Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua yang boleh hadir pada malam Jumat doa. Ya, hari ini sudah memasuki bulan ke-7. Ya, tidak terasa. Kalau orang paling seneng Natal, ini udah hitung-hitung 3-5 bulan lagi udah mau Natal ya. Ya. Jadi dia sudah siapkan segala sesuatunya. Dia bilang, "Mama, kita mau bikin ini, bikin itu." Luar biasa. Dan saya masih menunggu Bung Dedi untuk kita desain kalender ya, Bung Dedi ya. Foto-foto udah banyak ya dari fotografer ya. Kita percaya apa yang kita kerjakan buat Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan ya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada pada malam hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, dan kita bersyukur oleh damai sejahtera Tuhan boleh ada bagi kita sampai saat ini ya. Puji Tuhan, terima kasih kalau hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan, di mana kita juga sama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka pembacaan kita untuk perenungan kita pada malam hari ini yang terambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Sudah dapat semua ya? Puji Tuhan ya. Sudah dapat ya? Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Kita baca bergantian ya. Ini saya nggak ambil satu perikop, jadi hanya sampai ayat 25 saja. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab orang manusia tidak mengerjakan kebenaran. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi bila kamu menjadi pelaku bukan dan bukannya pendengar, sebab kamu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Haleluya. Saya tidak ambil semua perikop ini, tapi saya baca, saya dapat firman ini, itu kena kepada saya sendiri. Waktu diberikan tugas oleh Bapak Gembala, saya tanya, temanya apa? Papi, gitu ya, di dalam rumah, gitu ya. Oh, berdoa saja. Gitu. Saya sambil bekerja, saya diberikan tugas, saya minta, Tuhan,
sampaikan apa. Karena pada saat saya menyampaikan, itu berbalik kepada saya juga. Karena itu bercermin kepada saya juga. Tuhan ingatkan untuk ayat ini. Dan tema pada malam ini saya berikan judul Menjadi Pelaku Firman. Menjadi pelaku firman. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit, pasti. Secara manusia, kami hamba Tuhan pun ada kalanya di saat titik mungkin kita sudah merasa kok bisa, kok begini, tapi memang bedanya kalau kami hamba Tuhan, apalagi saya bersyukur Tuhan berikan suami yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadi dia benar-benar yang begitu menguatkan saya, dan saya bersyukur juga mempunyai mertua yang benar-benar juga dari hamba Tuhan. Jadi masa perjalanan pernikahan kami ini tidak mudah. Pastinya ada permasalahan. Amarah itu paling sering, apalagi orang BTK, ya kan? Ambon juga sama, darah sama-sama panas. Kalau Bapak Gembala selalu bilang orang Majus ya, yang suka bintang-bintang ya bintang-bintang. Jadi kadang-kadang kita masih tidak bisa menahan. Tapi saya juga banyak lihat orang Batak juga ada yang lembut, ada juga. Dan saya percaya itu pasti dia anak Tuhan yang sudah mengerti firman. Ya. Jadi pada saat saya diberikan ayat ini, saya mencoba membaca di mana suratan Rasul Yakobus ini pada saat itu ditujukan kepada umat Yahudi, yang dimana sebenarnya mereka sudah tahu keselamatan, tapi seperti orang yang tidak tahu sudah diselamatkan. Sama seperti kita. Kita ini sudah diselamatkan kan? Kita percaya kita sudah diselamatkan, dan kita percaya kita akan memperoleh kehidupan kekal. Tapi hidup kita seperti orang yang tidak tahu keselamatan dan tidak menerima keselamatan. Contohnya, dari kita semua pasti ada yang sudah lahir dari keluarga Kristen, ya. Dan saya pun lahir dari keluarga Kristen. Dari kecil saya sudah diajak beribadah oleh orang tua saya. Saya sering mendengarkan firman dari kecil, tapi saya baru bisa memahami dan melakukan firman itu secara baik di saat saya mengundang roh Tuhan itu ada dan saya mau melakukannya. Benar ya? Dan kadang-kadang kita ada orang dari, misalnya ada ibadah kaum wanita ikut, doa ikut, hari Minggu datang rajin. Tapi kok kita lihat dari sikap kehidupannya itu seperti orang, bukan orang yang sudah tahu firman. Sering ya, sering. Kayak minggu kemarin Bapak Gembala yang bertugas ya, Pak Gembala ya, Jumat. Kadang-kadang saya juga banyak melihat teman-teman di kantor saya, dia anak Tuhan, tahu firman, tapi perkataannya bukan perkataan anak Tuhan. Perkataannya perkataan yang ragunan. Saya juga ngerti itu lagi tren banget gitu ya. Saya nggak ngerti. Nama kok bagus-bagus dipanggilnya Nit gitu kan.
Saya bingung gitu loh. Kadang cewek-cewek cantik, Tuhan kasih baik gitu ya, body baik gitu ya. Kalau saya kan dulu body baik, sekarang ya lebih baik lagi lah ya. Sekarang kan kalau dibilang dulu, dari dulu itu saya memang sudah punya badan yang sedikit ya tambun dari dulu sampai saya SMA pun saya juga masih seperti itu juga ya. Sampai saya menikah pun saya sempat kurus, tapi ya kembali lagi ke bentuk normal ya. Jadi saya bingung begitu loh. Nih Tuhan, saya lihat dia sudah Tuhan kasih wajah cantik, sempurna lah ya, tapi kelakuannya benar-benar bukan kayak anak Tuhan. Kadang dia suka ngomong ke saya, aduh, karena dia tahu saya ibu gembala, dia suka bilang, gembala, bagaimana nih saya bisa menghilangkan, ini maaf ya, ini bukan menyudutkan seseorang. Dia perempuan tapi dia juga merokok, ya. Maaf kalau yang tersinggung, maaf, saya mau maaf sekali ya. Tapi ini perempuan, ya. Dia sering sudah, saya bilang, kamu nanya saya, udah bukan yang sekali 2 kali, udah dari 5 tahun yang lalu. Kamu bertanya itu terus. Saya bilang begitu. Ya bagaimana dong? Nggak usah kamu tanyalah. Nggak usah saya jawab juga. Jawabannya tetap sama. Ya. Jadi dia rajin ke gereja, gitu. Tapi sikapnya itu bukan sikap orang yang sebagai pelaku firman. Malu nggak? Malu, gitu. Jadi kadang-kadang juga dia kadang-kadang cewek cantik mahal itu banyak, amat gampang marah ya, emosian, itu juga dia gampang emosi. Nah, saya bingung di ayat ini, saya makanya suka ya pada pasal 19 yang, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini sebenarnya kena ke saya. Saya dulu gampang banget emosi. Jadi Bapak Gembala ini baru ngomong satu kata, saya kayaknya udah lebih gitu. Itu biasa, karena dalam psikologi katanya memang dalam 1 hari pun laki-laki itu kalau mengeluarkan kosakata itu lebih sedikit daripada wanita, katanya 5 kali lebih banyak ya. Itu dikarenakan memang otak kiri dan otak kanannya balance katanya ya. Tapi enggak juga. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencoba untuk lambat untuk berkata-kata, tapi untuk senang untuk diam mendengarkan, baik itu firman, baik itu misalnya ada orang yang mau istilahnya mencurahkan isi hatinya, jangan kita malah kembali untuk memanas-manasi. Itu paling nggak bener banget lah ya. Di sini juga pada ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Dan kita percaya firman yang boleh ada kita dengar itu boleh tertanam di dalam kehidupan kita, sehingga itu yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Amin ya. Amin. Salah satu hal yang firman ataupun khotbah yang sering kita dengar pastinya tentang kasih, betul tidak?
kasih, ya. Kasihilah musuhmu, atau coba kita bacalah salah satu ini firman yang sering banget kita dengar di Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 35. Ini firman yang sering kita dengar tapi sulit untuk kita lakukan. Itu pun pernah saya alami. Tapi saya berusaha memohon pimpinan Roh Tuhan untuk bisa melakukan firman ini. Ayo kita baca Lukas 6 ayat 27 sampai 35. Siapa yang sudah dapat? Mungkin bisa bantu saya untuk membacanya. Lukas 6 ayat 27 sampai 31 sajalah, 31 dan 35. Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 31. Yang berbeda. Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 31. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Haleluya. Kalau di cerita orang Batak nggak bisa, orang Ambon apalagi. Situ kasih tangan, waduh. Apalagi kalau dulu, jangankan saya ya, dulu Alexandra nih ya, ini emang susah kalau jadi istri hamba Tuhan, anak hamba Tuhan, pasti ilustrasinya keluarga sendiri, ya. Jadi sabar-sabar lah ya. Jadi Tora ini memang sering sekali dibully, sehingga dia berapa kali dia pindah sekolah. Waktu itu Tora pindah sekolah dari sekolah Kristen, TK, langsung SD, pindah ke negeri. Di kelas 2 itu entah bagaimana gurunya memang berbeda dengan gurunya yang kelas 1. Kelas 1 dulu gurunya begitu baik dan memahami dia. Kelas 2 ini agak-agak ya beda, karena biasanya dia ngurus atau mengajar anak kelas 6 yang muda, diturunkan ke kelas 2 yang memang harus lebih sabar ya. Jadi dia melihat kelakuan anak-anak ini yang agak masih harus dituntun lah. Salah satunya Tora memang harus diperhatikan. Dan di kelas dia ada anak yang sudah umurnya udah tua. Itu umur berapa ya Pak waktu itu? 10 tahun kayaknya anak saya. Anak itu ya, kelas 2. 10 tahun, jadi tidak naik kelas. Secara Tora itu masih umur 7 tahun. 8 tahun. Kalau nggak salah 12 tahun lah anak. Jadi yang kelas 2 ini 12 tahun. Besar badannya. Jadi Tora itu dijedotin kepalanya di dinding dan ditendang. Pada saat itu Alexander masih kecil, masih kelas 6 SD mungkin. Dia melihat adiknya, darah Bataknya mengalir dong ya. Dia langsung bela itu adiknya. Tapi itu secara manusiawi ya, secara manusiawi. Jadi kita sebetulnya dari kecil itu sudah ada gen apa ya namanya, ya memberontak mungkin ya, gen gampang amarah mungkin ya. Jadi di situ Lexa langsung, mungkin dia tidak melawan, tapi dia langsung tarik adiknya, dia tidak takut sama anak itu, dia bawa pulang. Jadi di situ diceritakanlah kepada bapaknya,
bapaknya juga mulai kok emosi itu udah pasti. Langsung dia datang ke kepala sekolah. Tapi karena kita punya roh kasih, ya, hampir kami mau memperpanjang permasalahan ini sampai ke kepolisian. Tapi memang Tuhan itu baik, roh kasih itu ada. Akhirnya kita ambil jalan damai. Kita ambil jalan damai, kita mengalah, dan semuanya berjalan dengan baik. Itulah kasih. Sulit memang untuk melakukannya, sulit. Karena di saat kita melihat kita dirugikan, kita dipermalukan, gak bisa, itu gak bisa. Kalau belum sampai dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita, mungkin kita bilang belum selesai, ya. Tapi kita bersyukur roh Tuhan itu terus ada bagi kami sekeluarga. Jadi damai itu tetap ada bagi kami sekeluarga. Kadang kita sebagai manusia, ya, yang tadi dalam firman Tuhan, kita sering bercermin. Bercermin berarti kita melihat diri kita sendiri, ya. Padahal diri kita sendiri banyak kekurangannya. Tapi paling sering kita mengkoreksi orang lain. Contoh, saya bawa teman saya lagi nih. Teman saya ini demen banget sama artis. Paling demen komen, entah apa bajunya lah, entah apa itu yang dia pakai lah. Saya bilang, saya suka ketawa. Si itu komen mulu, emang saudaranya? Emang kenal? Oh dia bilang, enggak, emang demen, gue kayak netizen gitu. Saya suka bingung gitu loh. Padahal dia begitu, ya dia juga seala kadarnya aja gitu loh. Makanya saya bilang, itu manusia, ya, manusia. Jadi kita nggak melihat kekurangan kita, tapi kita paling sering melihat kekurangan orang lain. Iya apa enggak? Iya, ya, paling sering. Terus kadang-kadang kita suka nyakitin lagi omongan kita. Waduh, Tuhan tolong, kurang-kurangin lah itu, ya, kurang-kurangin lah itu. Di ayat Yakobus 1 ayat 22, disinilah firman yang mau kita pahami dan kita coba renungkan. Di ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 22 ini benar-benar luar biasa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Berat. Tapi saya percaya kita semua yang tempat ini mau menjadi pelaku firman, ya. Kita tahu pelaku firman itu merupakan identitas orang percaya. Pelaku firman itu merupakan identitas orang percaya, ya. Jadi orang bisa lihat kita itu sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus dari kehidupan kita. Karena itu identitas, sama juga kayak kita KTP. Orang bisa kenal kita karena nama, karena ada KTP. Kita dikenal orang sebagai orang percaya, kita sebagai pelaku firman. Itu identitas kita, ya. Setiap orang percaya dihadapkan pada tantangan pastinya. Jadi tidak mudah untuk melakukan setiap firman yang kita baca, firman yang kita terima. Oleh sebab itu, biarlah firman yang kita terima kita pelajari,
kita renungkan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting, di saat kita melakukannya itu, kita harus punya iman. Salah satunya tadi seperti kesaksian Tante Erlin. Itu bukan karena kami, Bapak Gembala yang mendoakan, bukan Ibu Gembala yang mendoakan, tapi karena iman Tante Erlin, iman kakak dari Tante Erlin yang menyembuhkan penyakit itu. Karena dia percaya, karena dia tahu Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tante Erlin sudah melakukan firman itu, Tante. Ya, Tante sudah mendengarkan, merenungkan, dan sudah menjadi pelaku firman itu sendiri. Ya, dan saya percaya semua kita di tempat ini, ya, sudah menjadi pelaku firman. Ya, tapi kembali lagi, firman iman itu tadi tanpa perbuatan adalah mati. Yuk kita buka tadi, nggak jauh dari situ, Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Sudah dapat? Nggak jauh dari situ ayatnya ya. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi kita mendengarkan firman, merenungkan firman, melakukan, dan kita harus juga punya iman. Ya, karena iman itu merupakan perbuatan nyata dari perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di akhir renungan kita, baiklah kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini, yang kita sudah diselamatkan, biarlah kita semakin memahami firman Tuhan, mengerti dan melakukannya dengan iman yang daripada Tuhan. Jadilah kita pelaku firman dan menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti dari doa Oma Linda, kita harus menghasilkan buah-buah yang baik. Ya, amin. Puji Tuhan.